Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan alasan pemerintah memutuskan kontrak dan hubungan kerja dengan JP Morgan kepada Komisi 11 DPR. Menurut Menteri Keuangan, JP Morgan telah memberikan perspektif keliru yang merugikan nilai surat berharga negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat pertanyaan tentang JP Morgan Chase Bank dari Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat. Sri Mulyani menjelaskan bahwa adanya hubungan pemerintah dengan JP Morgan berawal dari kebutuhan dalam manajemen utang. Pemerintah memerlukan dealer utama sebagai perantara dari surat utang yang diterbitkan. Posisi dealer utama sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap investor dari dalam dan luar negeri yang menginginkan kepemilikan surat utang dari pemerintah Indonesia. JP Morgan memfasilitasi pemerintah mendapatkan tawaran yang terbaik, baik dari sisi harga, yield, dan maturity, sehingga pemerintah memiliki profil risiko yang paling kecil. Namun hasil riset JP Morgan pada November 2016 menimbulkan gejolak pada stabilitas sistem keuangan nasional, sehingga dilakukan kajian terhadap hasil riset yang dikeluarkan JP Morgan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Ditemukan bahwa riset JP Morgan tidak memenuhi unsur yang objektif. Ya, kita akan, pokoknya semua laporan yang dari berbagai institusi yang memiliki peranan dan pengaruh, tentu kita akan baca secara baik. Karena itu kan untuk pemerintah juga merupakan suatu masukan ya. Apakah positif, negatif, atau ada sesuatu yang harus kita waspadai, nanti kita akan lihat semuanya. Jadi saya akan mengikuti aja laporan-laporan yang baik atau tidak baik. Dalam laporan terbarunya, JP Morgan menaikkan penilaiannya tentang pasar saham Indonesia setingkat menjadi neutral dari sebelumnya underweight. Dalihnya, volatilitas pasar obligasi di emerging market sudah mereda. Ketua Fraksi Nasdem, Johnny G. Plate menyambut baik keputusan JP Morgan menaikkan peringkat ekuitas Indonesia. Menurut Johnny, situasi ekonomi Indonesia saat ini cukup baik. Dari sisi devisa, Indonesia mendapatkan penambahan devisa hingga 166,5 miliar dolar Amerika. Peringkat underweight yang sebelumnya disematkan di Indonesia oleh JP Morgan dinilai tidak pas. Yang pertama ya bagus bahwa JP Morgan akhirnya sadar ya bahwa penilaian terhadap peringkat Indonesia itu harus didasarkan pada kondisi real perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia saat ini stabil, ya. Bahkan saat ini yang terakhir itu devisa kita membesar, ya, 116,5 miliar dolar kita, dan neraca perdagangan kita udah positif, gitu ya. Indonesia memperluas kampanye terhadap penelitian negatif dengan memesan semua dealer utama di obligasi Indonesia untuk menjaga hubungan dengan pemerintah berdasarkan profesionalisme, integritas, dan menghindari konflik kepentingan. Perusahaan yang tidak mematuhi aturan berisiko kehilangan lisensi dealer mereka. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.